Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan pasti lelah jika terus bersama dengan orang ketiga. Ya. Kenapa mantan pasti akan merasa lelah ketika dia harus terus bersama dengan orang ketiga? Yang pertama, ketika dia bersama dengan orang ketiga, mantan harus terus mengalah. Ya. Orang ketiga itu kan punya sifat karakter yang egois ya. Kalau dia ini tidak egois, maka dia tidak pernah hadir dalam kehidupan kita dan mantan. Dia akan menghargai dan menghormati ya apa yang sudah kita bangun bersama mantan. Tapi karena sifat egonya yang amat sangat besar, dia tidak peduli ya bahwa mantan sudah menjadi milik kita. Yang penting ketika dia punya keinginan harus dia dapatkan. Dan ego ini adalah sifat yang akan menjadi fondasi di dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya. Nah, dan berhadapan dengan seseorang yang egois, jangankan menjadi pasangan, menjadi teman ataupun sahabat, itu tidak ada yang kuat lama-lama. Ya, ketika orang egoisnya ya luar biasa, hanya pengen menangnya sendiri saja. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa orang-orang yang egonya amat sangat tinggi, itu biasanya tidak punya teman, apalagi sahabat kan. Kalaupun orang mau berteman dengan dia, ya sebatas kalau mereka ada kebutuhan saja. Setelah itu, mereka akan pergi. Jadi orang yang egois itu tidak akan pernah menemukan teman yang sejati, sahabat yang sehati. Ya, semua orang tidak ada yang betah berlama-lama bersama dengan orang yang egois. Kita misalnya ngobrol nih ya, ada kenalan baru, misal duduknya bareng jejer, naik bis keluar kota, butuh beberapa jam perjalanan. Tentu kalau ngantuknya sudah hilang kan, kebanyakan tidur, orang juga lebih memilih untuk ngobrol ya. Tetapi ketika mendapatkan lawan bicara yang egois, orang juga jadi malas. Lebih baik pura-pura tidur saja. Ya, itu dalam hal ngobrol saja, bicara dengan orang yang egois itu tidak ada yang betah berlama-lama. Apalagi ya bersama dengan orang egois yang di dalam setiap saat kehidupannya selalu yang dia tampilkan itu. Jadi orang egois itu kalau bicara tidak pernah mau kalah, ya. Dia tidak pernah memikirkan hati orang lain. Yang penting apapun yang ingin dia dapatkan harus dia dapatkan, apapun yang ingin dia katakan harus dia katakan, begitu. Nah, kemudian sebabnya yang kedua ya, tadi yang pertama harus selalu mengalah. Yang kedua, orang-orang yang memiliki sifat egois ya. Tadi ya, seperti apa yang terjadi dengan kita dan mantan. Dia lihat, maka dia ambil. Begitu juga ketika suatu saat
orang ketiga ini menemukan seseorang yang lebih keren lagi daripada mantan, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya. Ya, maka bagi dia amat sangat mudah untuk meninggalkan mantan, mengkhianati mantan. Karena tadi, dia tidak peduli dengan perasaan, dengan hati orang lain. Yang penting, ketika dia punya keinginan, harus dia dapatkan. Walaupun untuk itu banyak orang yang kecewa, banyak orang yang harus dikhianati. Ya, nah, kemudian sebabnya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, sebabnya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga nih ya. Orang yang punya sifat egois itu biasanya juga satu paket ya. Dengan sifat pemarah, mudah tersinggung, emosional, dan seterusnya. Coba bayangkan ya, siapa yang tidak capek kalau setiap hari harus bertengkar terus? Terus bertengkar, ya. Tiada hari tanpa bertengkar, ya. Ya, manusia dengan pasangannya bertengkar itu biasa saja, ya. Dan pertengkaran itu kan jadi penyedap atau bumbu penyedap di dalam rumah tangga misalnya ya. Setelah bertengkar, mereka bisa menstabilkan kembali emosinya dan itu membuat mereka menjadi saling membutuhkan, menjadi lebih mengenal satu dan lainnya. Sehingga besok-besok apa yang menyebabkan kemarahan dari pasangannya ya dihindari agar jangan bertengkar terus. Nah, itu namanya masa-masa di mana orang beradaptasi ya. Tetapi kalau pertengkaran itu terjadi terus-menerus ya setiap hari dan setiap hari itu berkali-kali, pasti orang akan merasa capek, merasa lelah. Apa yang terjadi pada diri seseorang ketika dia merasa capek, merasa lelah? Dia akan berhenti. Ya, orang olahraga tuh. Capek, ya sudah betul-betul tidak sanggup lagi ya berhenti istirahat. Kan begitu ya. Olahraga, capek. Atau misal kalau main sepak bola tuh kakinya kram. Ya, juga tenaganya sudah habis. Tentu minta diganti dengan pemain lainnya. Nah, begitupun yang akan terjadi pada mantan ya. Jadi ketika dia sudah berada pada batas kelelahannya, maka dia akan berhenti. Dia akan pergi dari kehidupan orang ketiga. Maka sesungguhnya ya, perpisahan mantan dan orang ketiga itu, ketika kita tahu ya bahwa orang ketiga ini memiliki sifat-sifat seperti itu kan hanya menunggu waktu saja. Sampai mantan mengenal, menyadari sifat-sifat yang dimiliki oleh orang ketiga tadi. Mungkin kalau sekarang kan mantan masih terpesona lah dengan apa yang ditampilkan di permukaan. Topengnya orang ketiga itu, mantan masih terpesona. Tetapi seiring perjalanan waktu, mantan akan mengenali sifat dan karakter asli dari orang ketiga. Dan di situ, mantan akan berhenti. Karena itu ya, mantan baru akan menyadari itu, bahwa betapa indahnya hidupnya ketika dia masih bersama kita. Ya, apa kelebihan kita daripada orang ketiga? Kita punya hati yang baik.
Ya, karena itu perpisahan yang terjadi jangan sampai membuat hati kita berubah. Teruslah menjadi orang yang baik. Teruslah menjadi seseorang yang menebarkan kebaikan setiap hari. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, karena itu kita terus berusaha agar hati kita ini menjadi hati yang baik. Hati yang baik, ya, otomatis kan akan menjadikan orang itu sebagai orang yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.